mengimani, kita meyakini, kita percaya bahwa kalau kita sekarang kita kan tidak ada Emma Pao, ada Kireniawati, ada Siske, dan ada Ines. Anak disiplin. Oke, nah teman-teman, saya pikir ajaran mengenai keselamatan bukanlah ajaran yang baru hari ini kita dengar. Amin. Karena pada dasarnya sebagai orang Kristen yang sudah jadi Kristen dari kecil sampai ini, kita sudah berulang-ulang kali mendengar tentang keselamatan yang sudah diajarkan berulang-ulang kali kepada kita. Baik kita masih di sekolah minggu ataupun sampai hari ini. Bahkan di beberapa mata kuliah, beberapa dosen sudah menjelaskan berulang-ulang kali tentang keselamatan. Bahkan Pak Era sendiri juga sering mengingatkan kita tentang keselamatan yang harus kita kerjakan. Jadi, saya pikir kalau kita berbicara tentang keselamatan bukanlah topik yang baru hari ini kita bahas, tetapi sudah berulang-ulang kali kita dengar. Nah, karena itu teman-teman, khususnya hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang kira-kira apa sih perbedaan antara keselamatan menurut Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Ya, tetapi sebelum kita masuk membahas lebih luas lagi, maka saya mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa seperti yang dibilang Pak Edi, bahwa ketika kita mempelajari ajaran keselamatan dari agama orang lain, ini bukan berarti membuat kita menjadi orang yang rasis terhadap agama orang lain, atau membuat kita menjadi lebih membenarkan diri dengan apa yang kita pahami. Tetapi dengan mempelajari teologi agama-agama akan mempelajari bagaimana agama orang lain mengkonsepkan keselamatan mereka, membuat kita menjadi orang yang punya rasa toleransi yang tinggi, yang punya rasa hormat yang tinggi terhadap agama lain, sehingga ketika kita memiliki hal ini, maka ketika kita menjadi guru PAUD suatu hari nanti, kita bisa menanamkan hal ini kepada anak usia dini, sehingga sejak kecil mereka menjadi pribadi yang punya rasa toleransi yang tinggi terhadap agama orang lain. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kira-kira apa sih perbedaan antara keselamatan menurut Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Di sini kan sama-sama Kristen. Jadi kita akan melihat dua perbedaan antara ajaran keselamatan menurut Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini yang pertama yang akan kita bahas yaitu keselamatan menurut Kristen Protestan. Nah, ini saya sendiri yang akan membahasnya. Di sini kami mengutip dari dua buku. Yang pertama dari buku Kairos tahun 2016 dan juga dari buku Jonathan E. Hart, Sikudur Rabu pada tahun 2015. Nah, di sini menurut Kairos dalam bukunya tentang apakah keselamatan bisa hilang, Kairos menunjukkan bahwa keselamatan adalah rancangan Allah untuk mengembalikan manusia pada rancangannya semula. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada mulanya ketika Tuhan Allah menciptakan manusia di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, mereka ternyata gagal untuk melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dosa yang hilang, maka manusia harus diselamatkan dan dikembalikan kepada manusia sebelumnya. Jadi manusia sebelum Adam dan ke dalam dosa harus seperti itu. Kan sebelum Adam dan ke dalam dosa kan dia adalah manusia yang bisa dibilang manusia sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi setelah dia jatuh di dalam dosa, dia berubah menjadi manusia yang bukan dari kehendak Tuhan, tapi dia sudah tidak mampu memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga inilah yang membuat manusia harus diselamatkan, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, sehingga manusia harus diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah keselamatan. Jadi tugas kita sekarang sebagai orang percaya adalah kita harus berusaha untuk menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki, yaitu berusaha untuk sempurna seperti Bapa dan Sang Yesus. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya di zaman kita hari ini. Lalu yang kedua, ada dari pendapat Jonathan E. Hart pada tahun 2015 dalam bukunya tentang soteriologi atau doktrin keselamatan. Nah, dia menunjukkan bahwa keselamatan adalah rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa untuk hidup bagi Tuhan sepenuhnya. Jadi kan kalau misalnya kita hidup dalam dosa, itu artinya kita akan hidup bagi Tuhan. Jadi keselamatan yang dirancangkan oleh Allah adalah supaya sebagai manusia kita hidup sepenuhnya bagi Tuhan, bukan
Jadi hidup kita harus sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Ini adalah keselamatan menurut Kristen Protestan, tetapi penjelasan kami hanya sampai di sini. Ini bisa dikupas lagi lebih luas lagi, tetapi kami hanya membahas sampai di sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai keselamatan menurut Kristen Katolik. Ini akan dijelaskan oleh Kak Dewa. Jadi teman-teman, sekarang kita akan masuk keselamatan menurut Kristen Katolik. Nah, keselamatan menurut Kristen Katolik ini mereka masih berpegang teguh atau meyakinkan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan agar mereka memperoleh keselamatan. Yang pertama itu di dalam rahmat. Nah, di dalam rahmat ini mereka meyakini bahwa kasih sayang dan kasih setia dalam belas kasihan yang ditaruh Allah Tritunggal kepada manusia di dunia ini sebagai anugerah. Artinya tanpa keharusan atau kewajiban apapun dari Allah dan tanpa hak atau jasa pun dari pihak manusia. Jadi di dalam rahmat ini mereka dapat memperoleh keselamatan ketika mereka memiliki rahmat dari Allah. Berarti mereka bisa memperoleh keselamatan. Kedua, di dalam iman dan perbuatan. Nah, di dalam iman dan perbuatan ini orang Katolik keselamatan menurut Kristen Katolik itu yaitu melalui dengan iman mereka dan perbuatan mereka. Seorang yang bernama Luther, seorang hamba Tuhan, mengungkapkan bahwa tentang iman semata kita diselamatkan oleh Allah. Di sini Luther ini hukum berpendapat bahwa hanya oleh iman manusia dapat diselamatkan. Nah, baginya perbuatan-perbuatan baik manusia itu mengikuti pembenaran, tetapi tidak pertama-tama menyebabkan pembenaran. Gereja juga meyakini dengan iman Allah menyelamatkan seseorang, tapi manusia melalui perbuatan baik. Jadi keselamatan menurut Kristen Katolik ini bisa mereka peroleh melalui iman mereka, akan tetapi dibantu oleh perbuatan-perbuatan yang sudah mereka lakukan. Ketiga, di dalam dosa. Nah, keselamatan yang di dalam dosa ini yaitu ketika mereka melakukan suatu kesalahan, akan tetapi mereka tidak mengetahui keselamatan dosa-dosa mereka perbuat itu, maka mereka tidak akan memperoleh keselamatan. Akan tetapi ketika mereka tahu kesalahan yang sudah mereka buat adalah dosa, maka mereka akan membenarkan diri mereka akan bertobat dan dengan hal itu bisa memperoleh keselamatan. Keempat, tentang pembenaran ajaran atau ajaran Gereja Katolik. Tentang pembenaran dan ajaran Katolik ini yaitu cenderung dengan memahami pembenaran sebagai sebuah peristiwa dibenarkan daripada suatu proses menjadi benar. Nah, di dalam tentang pembenaran ini yaitu Kristen Katolik dapat memperoleh keselamatan ketika dia memahami pembenaran atau ajaran Gereja Katolik tersebut. Baik, kita akan jelaskan. Oke, baik, di slide ini akan dijelaskan oleh Pak Sumardi. Ini udah maju dia, legend. Baik, saya akan melanjutkan Ini dia, materi dari alias Udin. keselamatan dalam pandangan Kristen Protestan. Jadi dalam pandangan Kristen Protestan ada tiga yang menyoroti bagaimana pandangan orang Kristen mengenai keselamatan ini. Yang pertama adalah sola gratia, hanya anugerah. Jadi pandangan Kristen Protestan meyakini bahwa hanya karena Allah atau anugerah Allah yang mereka meyakini bahwa Allah yang merancang, Allah yang memberikan kasih kepada manusia supaya selamat, Allah yang mensuplainya supaya manusia selamat. Itu bisa kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat ke-4 sampai ke-5 dan Efesus pasal 1 ayat yang ke-11. Itulah yang menjadi fondasi di
Itu yang menjadi landasan mereka mengatakan bahwa swagratia atau hanya karena anugerah Allah yang merancang keselamatan bagi manusia, karena Allah sangat mengasihi manusia. Kita bisa lihat dari awal firman-Nya dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang kedua adalah sola Christo atau hanya Kristus. Jadi dalam pandangan Kristen Protestan ini meyakini bahwa keselamatan hanya dapat digapai dalam hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi mereka meyakini bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya yang melakukan keselamatan. Sering kita dengar kalau Bapak Rohani kita menyebutkan bahwa Yesus adalah eksekutor, pelaksana dari keselamatan itu sendiri. Nah, kita dapat melihat fondasinya yang menjadi landasan mereka dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dan 1 Yohanes pasal keempat ayat yang ke-14 dan Filipi pasal 3 ayat 20. Yang ketiga adalah sola fide. Sola fide atau juga disebut dengan hanya iman. Jadi orang Kristen menganggap bahwa hanya dengan iman, bukan dengan perbuatan baik, kita meyakini bahwa keselamatan diberikan oleh Allah, kemudian dilaksanakan atau dilakukan oleh Yesus Kristus, kemudian kita mengimani, kita meyakini, kita percaya bahwa kedua ini benar-benar nyata dilakukan oleh Allah dan oleh Yesus Kristus. Jadi kita meyakini bukan dengan perbuatan baik, tetapi hanya dengan kita mengimani. Jadi perbuatan baik itu tidak menjadi tolak ukur untuk menjadi selamat atau dibenarkan, mendapat kebenaran. Jadi itulah tiga yang menyeruti keselamatan dalam pandangan Kristen Protestan. Oke, teman-teman, kita akan bahas di slide selanjutnya, yaitu bagaimana keselamatan dalam Kristen Katolik. Ini akan dijelaskan oleh Siske. Peserta selanjutnya, saksikan Siske. Ini dia orangnya, sudah tampil. Kita akan masuk dalam peribahasa sama dalam desa tersebut. Di sini terdiri dari yang pertama, kehendak Allah yang diberikan secara tiba-tiba. Jadi orang Katolik berpikir bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka itu secara tiba-tiba. Yang kedua, melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi melalui iman kepercayaan mereka kepada Kristus, mereka beranggapan bahwa itu sudah dinamakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Yang ketiga, melalui sakramen baptisan dan pengakuan di depan umum. Oke, teman-teman, itu adalah karakteristik ya, bagaimana keselamatan dalam Kristen Katolik. Dan sekarang kita akan masuk di dalam karakteristik keselamatan dalam Kristen Protestan. Ini akan dijelaskan oleh Paulus. Ini dia Bio Fari. Kasihkan Bang Bio. Oke teman-teman, kita pada karakteristik keselamatan Kristen Protestan. Ada 4 bagian. Yang pertama, iman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa iman itu adalah kepercayaan. Jadi kalau kepercayaan kita pada Tuhan tidak dekat, maka karakteristik keselamatan dalam kehidupan kita tidak akan mendapatkan itu. Jadi melalui kepercayaan kita, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, pasti kita memperoleh kepercayaan keselamatan seperti yang Bapak bilang. Kita harus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan kayak meluangkan waktu dan berdoa kepada Tuhan. Nah itu adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah kadang kita orang-orang Kristen sekarang kalau kita lihat banyak orang-orang yang lebih mementingkan hal-hal yang tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan, hal-hal duniawi, lebih mementingkan hal-hal duniawi dengan daripada beribadah kepada Tuhan. Nah di situ makanya hari ini kita belajar mengenai keselamatan Kristen.
supaya kita itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita pikir-pikir, kalau kita sekarang, kita kan sudah berpendidikan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk merubah orang-orang yang masih belum dekat kepada Tuhan? Jadi, karena mungkin teman-teman sudah mendengarkan hal ini, mungkin nanti kalau sudah kayak sukses itu, marilah kita aplikasikan hal ini. Yang kedua, hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, seperti yang Bapak bilang, nggak asing lagi bagi kita harus ada waktu kepada Tuhan. Seperti berdoa minimal setengah jam buat kita mahasiswa. Tapi kalau orang itu bisa 3 jam sudah bisa beda. Jadi kita harus bisa ada waktu buat Tuhan. Jangan kita lebih mementingkan hal-hal yang tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, memiliki hubungan dengan Tuhan setiap waktu, bukan hanya di hari tertentu. Nah, di sini karakteristiknya kita harus ada waktu buat